Halo semuanya. Halo. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum mulai kita persiapkan dulu yuk. Ada 3 hal nih. Yang pertama, siapkan hatinya. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan alat tulis dan catatannya. Nah, ayo kita mulai yuk ibadahnya. Nah, aku mau sharing sedikit nih. Kalau setiap pagi aku sama Rio yang pasti kita lakukan itu bilang good morning atau selamat pagi ke papi dan mami kita. Nah, yuk buat kalian yang mungkin sering lupa kalau ketemu papi maminya, mulai sekarang bilang good morning papi, good morning mami. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kita juga harus bilang selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku berterima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku puji Kau Tuhan. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pagi ini. Engkau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Nah, teman-teman, sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai sukacita dong. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan yang penuh sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab
sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ku mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oleh. Nah teman-teman, kalian tahu kan kalau di dunia ini ada banyak macam binatangnya. Ada anak monyet, ada anak cacing, dan juga anak burung, dan yang lain-lainnya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya. Amin. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet ada di mana? Di atas pohon. Anak cacing ada di mana? Di dalam tanah. Anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, apa namanya? Namanya kuda. Panjang hidung. Apa namanya? Namanya gajah. Ya. Panjang tangan. Jangan. Itu pencuri. Panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang muka. Apa namanya? Namanya kuda. Panjang hidung. Apa namanya? Namanya gajah. Panjang tangan. Jangan. Itu pencuri. Panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi. Panjang sabar itu Anda semua. Yeay. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita panggil Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ku panggil kau Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Panggil Dia. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kau pimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kau yang sucikan, Sucikan, kuduskan semua dosaku. sucikan. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengizinkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang masuk ke dalam hati kami ya Tuhan. Biarkan kami bisa menerima firman-Mu dan menjalankannya di kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Engkau kami sudah berdoa. Haleluya. Oleh. Ya, sebelum dengerin firman Tuhan, kita boleh siapin dulu mungkin Alkitabnya, buku catatannya. Terus boleh minum dulu, Lause kasih waktu mungkin 30 detik ya. Siap-siap dulu pipis atau minum dulu, habis itu siapin untuk Alkitabnya sama buku catatannya. Iya, iya, udah hitung mundur ya yang udah ambil catatannya, udah minum, udah ambil Alkitabnya juga, kita hitung mundur ya, siap-siap semuanya untuk balik lagi cepet di tempat duduknya, kita mau siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Oke, ya. Halo semuanya, Laskar Kristus. Masih semangat dong ya buat untuk mendengar firman Tuhan. Nah, sekilas nih ya, Lause mau tanya, masih ada yang hafal nggak ya untuk ayat hafalan minggu lalu? Nah, di sini kita mau sama-sama ingat lagi, kita mau baca lagi ayat hafalan minggu lalu itu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itu ayat hafalan minggu lalu dan masih pada inget dong ya semuanya kalau minggu lalu itu membahas tentang Thanksgiving karena di bulan November ini kita merayakan Thanksgiving. Nah, hari ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu nggak nih kira-kira teman-teman di rumah? Kita akan membahas tentang siapa? Oke, boleh ditampilin slide-nya. Kita hari ini akan membahas tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Buat yang nggak tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego itu siapa? Tiga orang ini adalah temannya Daniel. Nah, kalau teman-teman semua masih pada ingat nih ya, Daniel itu adalah yang
diletakkan di kandang singa, tapi dia selamat gak dimakan sama singa itu. Nah kali ini cerita firman Tuhan hari ini kita mau cerita dari teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah singkatnya cerita dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka sama-sama bekerja pada seorang raja. Nama rajanya itu adalah Raja Nebukadnezar. Nah gimana sih kisah dari mereka bertiga? Kita lihat di kitab Daniel 3 ayat 1-3, yaitu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Nah singkat cerita, 3 orang tadi itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bekerja pada Raja Nebukadnezar. Nah suatu hari Raja Nebukadnezar dia membuat sebuah patung emas yang tadi berapa tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Nah tadi kalau sudah Google nih ya, 1 hasta itu berapa sih gitu loh. Semua tahu setinggi dan selebar apa patung yang dibuat. Nah kira-kira 1 hasta itu sekitar 45 cm, tapi nggak tahu ya kebenarannya. Nanti kalau teman-teman yang penasaran juga boleh cek kira-kira 1 hasta itu berapa sih gitu. Tapi kalau lo sekalikan kurang lebih tingginya itu patungnya 2 meter lebih, besar sekali. Terus Laos aja kalah mungkin ngelihatnya sampai lihat sampai atas gitu. Berarti kan lebar dan tinggi sekali patung itu gitu. Nah, saking hebatnya dan besarnya patung ini, kemudian ada di Daniel 3 ayat 4, Raja Nebukadnezar mengumpulkan seluruh para orang-orang penting di wilayah dia. Terus kemudian dia hampir mengumpulkan seluruh rakyat dia untuk apa? Kita lihat ya di Daniel 3 ayat 4. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, saking begitu besar dan begitu hebatnya patung yang dibuat sama Raja Nebukadnezar ini, sampai seluruh orang-orang penting itu dipanggil. Untuk apa? Untuk menyembah patung tersebut gitu. Terus dan Raja perintahkan apa? Di ayat 6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah buat yang mungkin gak tahu gitu ya, perapian yang menyala-nyala itu Lausa juga belum pernah lihat gitu ya. Mungkin itu sebuah ruangan yang isinya api semua, pastinya panas dong ya. Kita kalau deket-deket kompor aja udah pasti kan panas gitu. Kita kalau pegang api lilin bisa nggak? Pasti kan nggak bisa kan ya. Pokoknya itu begitu, ruangan itu begitu panas. Terus kita lihat ya yang berikutnya setelah disuruh sujud seluruhnya menyembah bagaimana? Maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa untuk menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Karena raja yang memerintahkan berarti apa? Seluruh orang yang melihat, seluruh orang yang mendengar perintah raja harus menyembah patung itu. Tapi gimana tadi kita lihat di ketika semua orang menyembah, ada 3 orang yang gak menyembah patung itu. Ada 3 orang yang hanya melihat dari jauh. Siapa ya mereka? Nah mereka yang gak menyembah patung itu adalah tadi orang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka gak menyembah, kalau teman-teman semua boleh lihat gitu ya. Ada 2 orang yang melihat. Terus gimana 2 orang itu? 2 orang itu ketika lihat, wah ada yang gak menyembah patung yang didirikan loh, yang diperintahkan raja loh. Wah mereka langsung cepet-cepet bilang ke raja, Raja, ada 3 orang yang tidak menyembah patung itu raja. Wah
Pasti raja mau tahu dong, siapa yang berani melanggar perintahku. Sedangkan sudah kuperintahkan untuk menyembah patung itu. Bahkan sudah diberitahukan kalau misalkan tidak menyembah ada hukumannya. Wah, siapa? Coba. Terus kata dua orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego raja. Mereka tidak menyembah patung itu. Terus kemudian gimana dong reaksinya raja? Seorang raja memerintahkan harusnya seluruh rakyatnya itu tunduk mengikuti. Tapi raja gimana? Ada beberapa orang yang tidak mengikuti, ini penguasa loh. Seluruh orang harus tunduk sama raja. Tapi ada 3 orang yang gak tunduk. Raja reaksinya gimana? Wah, berani-beraninya ya mereka tidak melakukan apa yang kuperintahkan. Raja marah. Kemudian mungkin raja bertanya kali ya sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa kalian tidak menyembah patung yang kubuat? Sudah begitu hebat dan luar biasa. Seluruh bangsa menyembah, seluruh bangsa mengagung-agungkan patung itu. Dan lalu di Daniel 3 ayat 16 sampai 18 kita boleh sama-sama baca jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Tadi apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego yang terakhir ya. Bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata seperti itu, mereka sadar gak bahwa apa hukuman yang menanti mereka adalah masuk ke dalam perapian. Mereka bisa meninggal, dibakar hidup-hidup. Mereka sadar gak ketika mengucapkan menolak perintah dari raja? Pastinya Sadrak, Mesak, dan Abednego sadar dong ya, gak mungkin kan dia dipaksa orang suruh ngomong kayak gitu. Pasti mereka sadar karena mereka apa? Mereka taat, mereka takut, mereka hormat pada Tuhan Yesus. Mereka gak mau menduakan Tuhan Yesus untuk menyembah Allah lain. Terus kita lihat ya untuk slide berikutnya, bagaimana sih reaksi dari raja? Sudah ditanya baik-baik mungkin, walaupun dengan kemarahan, tapi mereka tetap dengan tegas menolak. Tidak mau raja, aku tidak mau menyembah patung-patung dan semuanya itu. Aku tetap menyembah Tuhan Allahku. Dan gimana? Selanjutnya di Daniel 3 ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Wow, dia udah marah, ada yang gak menyembah, dia makin marah lagi dengar jawabannya ketika ditanya. Sampai air mukanya berubah, mukanya langsung mungkin jadi galak, jadi jutek gitu ya. Terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu raja memberikan perintah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Wah, satu ruangan isinya api semua aja udah panas banget pasti ya. Apalagi raja perintahkannya apa? Dibuat 7 kali lebih panas. Wah, itu pasti gimana ya, panasnya itu luar biasa mungkin ya. Sampai bisa membakar kali orang yang dari jauh. Gitu. Berikutnya di Daniel 3 ayat 22 bahkan sampai dikatakan karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sesuai dengan perintah raja tuh. Dipanaskan berapa kali? 7 kali. Jadi mungkin tambah lagi apinya, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Coba kalau teman-teman mungkin lihat mama lagi masak di dapur atau mbak, kalau misalkan apinya kebesaran terlalu besar makanannya gimana? Bisa gosong kalau lama-lama gak diangkat kan ya. Bagaimana kita manusia dimasukkan ke dalam api, ruangan isinya api semuanya. Makanan aja baru ditinggal dikit bentar, kalau misalkan pakai api yang besar bisa gosong. Terus kemudian kita lihat di Daniel 3 ayat 22, karena titah raja itu keras maka
Sehingga nyala api itu bisa apa? Membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah jadi ceritanya si Sadrak, Mesak, dan Abednego kan karena mau dimasukkan ke dalam perapian, mereka diikat tangannya. Dan ada orang-orang yang melaksanakan titah raja. Jadi mereka bawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ke ruangan tersebut untuk memastikan bahwa sudah dilakukan perintah raja. Terus kalau teman-teman boleh lihat di slide berikutnya, itu sampai orang-orang yang mengantarkan mereka bertiga tuh lihat. Itu sampai mati loh di depan ruangannya. Karena kenapa? Begitu panasnya. Kalau tadi kan dibilang diperintahkan 7 kali. Sampai orang-orang yang mengangkatnya aja udah meninggal duluan sebelum memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian tersebut. Terus kemudian berikutnya itu akhirnya mereka bertiga itu dimasukkan ke dalam perapian yang panas tersebut. Nah awalnya mereka masuknya berberapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berarti mereka bertiga dong ya dimasukinnya. Gak mungkin dong pengawalnya ikut-ikut masuk karena kan gak dihukum. Yang dihukum cuma bertiga. Nah tapi ketika mereka dimasukkan bertiga, Raja Nebukadnezar lihat lagi. Loh yang saya masukkan itu kan ada 3. Kok jadi 4 di dalam? Wah dia gak percaya mungkin ya. Dia lihat lagi. Iya 3, tapi kenapa ada 4? Siapa satu lagi? Mungkin enggak kita merelakan diri kita mau dimasukkan ke dalam perapian. Enggak dong, saya masih mau hidup. Mungkin Sadrak, Mesak, dan Abednego juga gak mau. Tapi dibanding menyembah Allah lain, Tuhan lain, patung lain. Ya saya harus masuk gitu karena saya hanya menyembah Tuhan Yesus. Nah ketika dia dimasukkan ada 4 langsung Raja Nebukadnezar cepet-cepet bagaimana? Dia cepat-cepat bertanya gitu mungkin sama pengawalnya, kamu tadi masukinnya 3 apa 4? Kamu masukinnya berapa orang? Kok saya melihatnya 4? Nah ketika mungkin dia masih tidak percaya, akhirnya berikutnya itu Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dikeluarkanlah dari perapian tersebut. Kemudian setelah mereka keluar tebak, mereka itu udah gimana? Udah gosong, udah tidak bernyawa, udah meninggal atau masih hidup? Iya mereka itu masih hidup. Bahkan di Daniel 3 itu ada dikatakan mereka itu tidak berbau gosong. Masih keadaannya sama seperti mereka dimasukkan sama mereka keluar itu keadaannya masih sama. Kulitnya masih ada, hidungnya masih nempel, matanya masih penglihatannya baik-baik saja. Rambutnya masih ada, gak gosong, gak ada bau-bauan. Padahal gimana? Udah dimasukkan harusnya keluar-keluar, wah udah gak berbentuk. Udah sisanya abu yang ditiup udah berterbangan karena saking panasnya. Tapi bagaimana? Mereka itu selamat. Mereka dalam keadaan baik, mereka keluar dengan sehat. Bahkan mungkin mereka keluar dengan lebih semangat lagi kali, lebih seger gitu. Lebih bisa menunjukkan, Raja saya tidak apa-apa dimasukkan ke dalam pun saya keluar saya masih disertai oleh Tuhan. Kemudian karena Raja Nebukadnezar kaget, akhirnya dia percaya bahwa seperti yang dikatakan di awal oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika menolak. Dia bilang, biarkan Tuhanku yang menyelamatkan aku dari semua ini gitu. Kemudian berkatalah Nebukadnezar di Daniel 3 ayat 28. Coba kita baca sama-sama ya apa perkataannya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Oke, sampai situ ya. Nah, tadi dia bahkan dari mulut raja sendiri yang tadinya marah, tadinya suruh menyembah patung ini. Tiba-tiba raja sendiri yang bilang, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berarti raja sendiri sadar, raja sendiri mengakui. Mulai dia bilang apa? Karena terpuji karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Berarti apa?
Raja Nebukadnezar sendiri mengakui bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Allah yang luar biasa gitu. Allah yang memberikan penyertaan. Bahkan demi untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego dia apa tadi? Mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Karena apa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego dia percaya sama Tuhannya. Dia gak membiarkan diri dia untuk menyembah Allah-Allah lain. Dia menyembahnya hanya Allah mereka. Sampai ada di perkataan terakhir, Raja Nebukadnezar juga bilang, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Berarti dia mengakui bahwa hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa melakukan seperti itu. Nah kemudian gimana? Di akhir cerita, lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Wah, dari yang dihukum hampir meninggal, hampir udah tidak bernyawa lagi, udah gak tahu deh masih ada di bumi atau enggak ya di masa itu. Bisa Tuhan balikin dengan gimana? Diberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah itu. Di wilayahnya Raja Nebukadnezar. Wah, dari yang cuman gak ada apa-apa, karena dia percaya sama Tuhan, karena dia memegang teguh, dia gak mau menyembah Allah lain. Dia bisa Tuhan buat menjadi punya kedudukan yang tinggi. Tuhan bisa pakai melalui Raja Nebukadnezar. Wah, dari cerita ini gitu, apa sih yang mau kita pelajari dari hari ini? Coba kita baca sama-sama ya, apa sih yang kita mau pelajari hari ini? Yaitu kita mau berani di dalam Tuhan. Gimana maksudnya berani di dalam Tuhan gitu. Dari kisah ini yang pertama kita tahu, kita gak boleh takut untuk menolak sesuatu yang membuat hati Tuhan sedih. Kita harus berani untuk say no gitu. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini gimana? Raja suruh, apakah mereka langsung karena mereka takut? Mereka di awal udah dikasih tahu loh, bukan di akhir loh dikasih taunya. Di awal ketika raja bilang harus menyembah patung, dia bilang apa? Kalau misalkan tidak menyembah akan dimasukkan ke perapian. Sadrak, Mesak, Abednego sudah dengar bahwa itu ada hukuman apabila melanggar perintah raja. Tapi dengan tegas mereka katakan tadi apa? Mereka tidak memuja dewa tuanku, tidak menyembah patung emas yang telah didirikan oleh raja. Mereka menolak, mereka gak mau. Karena mereka tahu apa? Mereka menyembah Allah lain. Itu ada kan di ayat yang kedua, yaitu ketika tidak ada Tuhan tuh merupakan Tuhan yang cemburu. Dia tidak suka kalau kita menyembah Allah lain selain Tuhan itu sendiri gitu. Jadi coba kalau misalkan teman-teman disuruh untuk melakukan hal yang membuat hati Tuhan sedih. Disuruh untuk mungkin mencuri. Kayak seperti itu tadi lagunya Panjang Tangan itu anak yang suka mencuri gitu. Teman-teman tahu itu buat hati Tuhan sedih. Akan say yes atau say no kalau teman lain suruh. Atau suruh jahatin temennya gitu mungkin. Kalau kita tahu itu buat hati Tuhan sedih, itu gak sesuai sama yang Tuhan ajarkan. Kita boleh dengan berani kita say enggak. Itu yang pertama gitu, jangan berani untuk menolak sesuatu yang buat hati Tuhan itu sedih. Terus kemudian yang kedua apa coba boleh kita lihat, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jangan takut untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Percaya bahwa Tuhan yang memberikan yang terbaik di sini apa? Dari awalnya tadi yang mau meninggal itu, yang mau dibakar hidup-hidup, gosong, digoreng, kalau misalkan ayam mah digoreng hidup-hidup. Jadi diberikan kedudukan yang paling tinggi. Sadrak, Mesak, Abednego pasti gak akan mengira Tuhan akan memberikan itu lewat raja. Mengira gak? Pasti pikirnya ya udah Tuhan, kalau misalkan memang aku meninggal tapi aku tetap menyembah Engkau. Gak akan mereka pernah kepikiran dari situ mereka akan menjadi seorang yang berpengaruh di wilayah itu. Misalkan jadi mungkin memegang wilayah di mana? Kalau Jakarta gitu. Wah, gak akan mereka kepikiran. Tapi gimana ketika mereka taat sama Tuhan, ketika mereka setia sama Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik.
Begitu juga dengan kita semua. Kalau kita taat dan setia, kita harus percaya bahwa semua yang Tuhan berikan itu adalah baik. Bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu rancangan yang kecelakaan, tapi rancangan yang indah. Seperti lihat, kalau misalkan kalian lihat di gambarnya, mereka keluar bahkan dengan gagah itu, dengan keluarnya dengan sehat, lebih bersemangat mungkin, bahkan lebih berenergi kali ya itu. Mereka keluar dengan keadaan baik-baik, sama seperti dengan keadaan semula. Nah, jadi tadi ada 2 hal yang mau kita pelajarin dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama itu kita jangan takut untuk menolak sesuatu yang membuat hati Tuhan sedih. Kemudian yang kedua itu kita percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita. Tapi kita jangan takut untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Nah, dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita mau menghafal ayat hafalan minggu ini di Daniel 3 ayat 29b. Kita baca sama-sama ya semuanya ya. 1, 2, 3. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nah, boleh kita sama-sama yuk teman-teman yang hadir di sini sama yang di rumah juga kita sama-sama pejamkan mata. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu, atas perkataan-Mu Tuhan. Dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami mau belajar Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan. Perbaharui hati kami Tuhan, perbaharui hidup kami. Kami mau siap Tuhan untuk menjadi anak yang gak takut Tuhan. Untuk menolak sesuatu perbuatan Tuhan yang bisa membuat hati Tuhan sedih. Kami mau dengan berani Tuhan mengatakan tidak untuk hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan berani Tuhan. Dia mengatakan tidak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang percaya pada Engkau Tuhan. Hati yang percaya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah memberikan yang tidak baik Tuhan untuk setiap dari kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau taat dan setia. Hati yang mau dengar-dengaran Tuhan. Baik kami di rumah, baik kami di sekolah, baik kami di lingkungan pertemanan Tuhan, baik kami di sekolah minggu, dimanapun kami berada. Biarkan kami mau dengar-dengaran juga dengan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau yang pimpin Tuhan setiap anak-anak Tuhan. Engkau yang pimpin mereka juga dalam mendengar mama dan papa Tuhan sebagai wakil-Mu Tuhan. Dalam berbicara kepada mereka Tuhan. Mereka bisa taat juga Tuhan ketika mendengar mama dan papa Tuhan. Tuhan Kau yang pimpin setiap anak-anak yang mendengar Tuhan firman Tuhan hari ini. Biarkan kami mau menjadi anak yang taat, setia, dan berani Tuhan. Kau tutup bungkus setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah berdoa anak-anak Tuhan katakan, amin. Hey, beri tepuk tangan buat Lause Demia, luar biasa ya. Wow, selalu ada yang baru dari firman Tuhan, walaupun mungkin kalian sering dengar cerita ini Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi pasti ada hal yang baru yang kalian belajar dari firman Tuhan ini. Nah, kita harus berani untuk say no. Mungkin, aduh Lause, kalau aku bilang enggak nanti aku dibully sama teman-teman aku. Kalau misalnya nakalin dia yuk, aku nggak mau, ya udah aku nanti dipukul-pukul juga kayak dia. Waduh, Sadrak, Mesak, Abednego aja yang dimasukkan ke dalam perapian, Tuhan mau tolong. Masa kamu yang cuma dibully teman kamu Tuhan gak bakal tolong? Nggak mungkin kan? Berarti kita harus berani apa tadi? Say no buat hal yang tidak baik, dan juga harus taat dan setia pada Tuhan. Kalau Tuhan bilang apa, kita harus taat. Terus kata Lausodemia tadi juga, perwakilan Tuhan itu di sini siapa? Mama papa kita. Kalau mama papa kita suruh apa, kita harus taat. Mama papa kita nggak mungkin suruh kita, "Hei kamu,
kamu mencuri, nggak mungkin kan gitu. Pasti mama bilang, ayo rajin belajar, ayo tidurnya jangan terlalu larut malam. Itu hal baik, hal buruk? Hal baik kan? Nah, kita harus taat juga sama ibu guru juga yang di sekolah dan orang-orang yang lebih dewasa dalam lingkungan kita. Oke, saatnya kita mau berikan persembahan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berdoa ya. Yuk, kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami ingin menjadi anak yang lebih lagi luar biasa di dalam Engkau ya Bapa. Ajar kami lewat firman ini menjadi anak-anak yang lebih lagi taat kepadamu. Menjadi anak yang lebih lagi baik di dalam Engkau ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau yang akan kuduskan, sucikan persembahan kami ini ya Tuhan. Biar persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi. Dan juga berkati mama papa kami yang sudah memberikan uang persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, ada pengumuman hari ini? Gak ada. Oke, gak apa-apa. Gak ada ya. Oke, nanti jangan lupa minggu depan kita juga ada sekolah minggu lagi. Kita boleh mempersiapkan hati kita juga mau belajar lebih lagi ya. Oke, kita semua yuk maju ke depan. Kita boleh say bye buat teman-teman kita yang ada di rumah.